Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Wasisar Ditutup Depantoro dari kelas 11 MIPA 4. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dari hari ini sampai hari kiamat. Di cuplikan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan bermanfaat untuk pribadi kita masing-masing. Setiap kita tentu menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dikenal dengan doa satu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, beri kami hasanah di dunia, kebaikan, kebahagiaan, ketenangan. Juga kita minta kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagai saudara saya, kita semua saudara-saudara muslim, saya mempunyai tips yang menarik pada kesempatan kali ini. Nah, bagaimana cara agar puasa kita bisa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insyaallah, mulai dengan memantapkan niat. Susun rencana Anda, rencana kita untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan, karena rencana itu akan mendukung ikhtiar kita dan kesungguhan kita dalam mewujudkannya. Caranya adalah susunlah ibadah malam yang pernah dilakukan Nabi, ibadah siang yang pernah dilakukan Nabi, atau ibadah yang tidak terbatas atas siang dan malam sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Niatkan dengan baik, susun rencana, kerjakan ibadah dengan serius dan tunaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena serius, kalau tidak ikhlas itu percuma. Ibadah itu dari ikhlas dulu, lalu ikhlas dari hati ya. Ikhlas dari hati, kalau tidak ikhlas percuma. Untuk apa kita terpaksa ibadah kalau hanya untuk pamer atau sebagainya? Itu tidak baik. Ikhlas. Maka insya Allah dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Dan jikalau tahun-tahun sebelumnya dan puasa Ramadan sebelumnya kita merasa kurang sempurna dalam beribadah, sempurnakanlah ibadah itu untuk saat ini, karena kesempatan dan masanya akan datang tidak akan ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus menjalankan dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada manusia yang tahu umurnya sendiri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun derajat, seberapa derajat kita, pasti akan sama di mata Allah, dan kita pasti sebagai umat muslim pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika tidak bahagia di dunia, maka usahakan bahagialah di akhirat. Karena tidak ada dunia yang kekal, tidak ada kehidupan kekal selain di akhirat. Sebanyak apapun harta kita, sekaya apapun kita, sekonglomerat apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, pasti akan sia-sia jika kita sudah mati. Yang kita bawa setelah mati adalah amal ibadah yang akan ditanyakan oleh malaikat. Itu yang menjadi teman kita, bukan harta, bukan teman, bukan ibu, bapak, pacar atau suami atau istri, bukan, tapi amal dan ibadah kita yang akan menemani kita di akhirat nanti. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan
agar kita bisa merekuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus bisa mengkolaborasikan dan memadukan tiga unsur penting. Unsur pertama yang kita raih agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, yaitu unsur zikir. Orang yang selalu connect hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidur dalam nama Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya basah atas nama Allah, bukan atas namanya, yang basah dengan menyebut nama Allah, yang bahkan sampai berbaring pun dia ingat pada Allah, niscaya orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Unsur yang kedua adalah fikir. Jika zikir tidak dibarengi dengan fikir, itu akan terasa kurang atau bisa dibilang sia-sia, ya guys. Manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain seperti tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Manusia itu diciptakan dikasih fikir atau akal supaya bisa menjadi insan yang bijak dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Itu. Yang ketiga dan yang utama itu adalah amal soleh. Dan unsur ketiga yang harus kita capai untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa merekuk kebahagiaan di dunia dan akhirat ini, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang berkualitas dan berkuantitas untuk merekuk kebahagiaan di dunia dan akhirat ini adalah amal soleh. Apa artinya kita berzikir di keheningan malam? Dan apa artinya juga tahajud kita di sepertiga malam? Yang di siang harinya kita hanya berpangku tangan, tidak memiliki etos kerja dan berkarya. Tapi juga sebaliknya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun kekayaan kita, tapi kita tidak memiliki amal soleh, itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya, usaha dan doa itu harus berjalan seiringan sehingga kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikianlah kuliah 7 menit, apapun itu namanya itu, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan jadikanlah Ramadan ini menjadi berkualitas agar kita tidak sia-sia menjalankan Ramadan dan hanya mendapatkan lapar dan haus tok. Itu percuma ya guys. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.